oi. Menjadi tantangan untuk bagaimana menjaga keberlangsungan Potehi ini. Kan jadi memerlukan energi DUIT, do it, but not do it. Mari kita naik ke panggung Talui Toy, oi. Jadi memang berat ya menjaga wayang, tapi tidak ada kata menyerah untuk menjadikan wayang itu hilang. Tak wayang maka tak sayang. Nama saya Woro Mastuti, nama panjangnya Dwi Woro Retno Mastuti. Saya di Rumah Cinwa sebagai pendiri dan juga pemimpin di sini, sekaligus juga sebagai pemain ya. Secara historis, wayang Potehi itu memang berasal dari Provinsi Fujian di Tiongkok Selatan. Sile, terima kasih. Ini adalah jasamu yang pertama setelah engkau dapat mengalahkan musuh-musuh dalam perjalanan ke timur. Aku akan laporkan kepada Raja Tongkai. Awal mulanya di Tiongkok itu karena ada 4 orang narapidana yang akan dieksekusi mati. Nah, untuk mengisi hari-hari akhirnya, mereka mencoba menghibur diri dengan memainkan sapu tangan, diikat satu ujungnya, kemudian digerakkan begitu, dan menggunakan musik piring, tutup panci, atau panci itu sendiri, sehingga menimbulkan bunyi-bunyi yang seperti yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu alat musik Potehi itu ya seperti gembreng ya, seperti kendang ya, kemudian termodifikasi sedemikian rupa menjadi yang kita saksikan sekarang. Ini hipotesa saya ya, banyak perahu layar, perahu para pedagang yang berlabuh di pantai utara Jawa, Jakarta, Cirebon, Semarang, Tuban, Gresik atau Surabaya. Melalui pelabuhan-pelabuhan itulah kemudian terjadi percampuran budaya. Karena tokoh-tokoh atau para pedagang tadi yang tidak membawa keluarganya menikah dengan perempuan lokal ya, kemudian bercerita tentang Potehi dan kemudian terjadilah apa yang kita kenal sekarang. Yang dimaksud dengan wayang Potehi adalah wayang kantong ya, glove puppet ya. Jadi tangan kita masuk ke dalam satu kantong dan ke leher dari boneka, kepala boneka tersebut, dan kemudian kita mainkan dan kita gerakkan sesuai dengan lakon yang sudah ditentukan. Dan wayang Potehi ini merupakan keluarga dari wayang golek di Jawa yang kita kenal di Sunda ya, di Jawa Barat. Kami di sini di Rumah Cinwa sepertinya menggali cerita Si Jinkui. Di dalam kisah Si Jinkui itu terkandung nilai-nilai budi pekerti, kejujuran, kesetiaan, komitmen, kemudian juga kasih sayang ya. Selain itu juga ada hal lain yang pengkhianatan ya, ketamakan, iri hati, ya hal-hal buruk. Jadi yin yang itu muncul di dalam Si Jinkui. Di dalam di pedalangannya ada asistennya ya, sehu itu istilah untuk dalangnya ya. Sementara asistennya itu asisten sehu akan mendampingi, tapi dia nggak menyuarakan, jadi cukup menggerakkan. Jadi misalnya ada 4 Potehi di sini ya bisa 4, tetapi yang bicara tetap dalang.
wayang Potehi memang unik ya. Kenapa? Karena dari wujudnya yang kantong itu ya, dia mudah dibawa kemana-mana ya, mudah dilipat. Kemudian kedua, dia berubah menjadi tokoh yang berbeda ketika bajunya dilepas dan diganti dengan busana lainnya. Dia akan menyesuaikan diri dengan tokoh-tokoh dalam cerita yang sudah ditentukan. Saya membelinya dari Jawa Timur, dari Tulungagung. Harganya tuh sekitar 1 juta gitu. Jadi ya nggak murah ya. Kenapa? Bajunya Anda bisa lihat bordirannya. Kalau dijual bajunya aja lebih mahal dari kaos-kaos. Baju-baju kita semuanya udah di atas 500 barangkali atau 500 ribuan. Mari kita naik ke panggung Talwi Toy, oi. Pertunjukan Potehi itu bahasa Indonesia sekarang. Dulu bahasa Hokian. Nah, sekarang lebih ke bahasa Indonesia, campur-campur bahasa Inggris, campur Mandarin, nanti di Indonesiakan lagi. Jadi di dalam pertunjukan Potehi kita tuh ada 3 segmen kurang lebih. 1 perkenalan, 2 permainan. Di tengah itu ada ini lagi kayak punokawan gitu ya kalau di wayang ya. Nah, punokawan ini yang menjelaskan tadi ceritanya tentang ini. Nah, diulang lagi supaya di akhir nanti ada lagi punakawan pengantin ya bahasanya yang muncul menjelaskan lagi ceritanya tadi apa. Menjadi tantangan untuk bagaimana menjaga keberlangsungan Potehi ini. Mungkin bukan Potehi saja. Seni-seni tradisional itu memerlukan ekstra spirit, ekstra komitmen, ekstra integritas, ekstra volunteer. Banyak deh ekstranya. Nah itu tantangan. Karena di dunia yang sekarang semua serba diuangkan, tidak mudah mendapatkan itu semua. Sudah sejauh ini kita berjuang, ya, oke. Harus dicari penontonnya, harus diworo-woro, harus dipublikasinya, harus ini, dan ada iming-iming, misalnya ada door prize-nya gitu. Kan jadi memerlukan energi DUIT, do it, but not do it. Kalau pemasukan kayaknya enggak deh ya, karena enggak menjanjikan sebetulnya ya untuk bisnis pertunjukan seperti ini. Kecuali kita punya gedung kesenian, boneka, teater boneka, kemudian pemerintah mendanai pertunjukan itu tanpa kita harus ke sana kemari atau semua sekolah, kampus harus secara wajib mengadakan pergelaran. Nah, dengan rate yang sudah jelas gitu ya. Tapi ingat juga, Potehi awalnya adalah pertunjukan ritual yang tidak memerlukan penonton dan digelar di kelenteng untuk para dewa. Nah, di situ kalau kita mau kembali ke esensi awal, gak perlu kita haus penonton. Yang penting kita menyajikan Potehi untuk semesta dari dan hati. Kenapa harus dilestarikan? Ya, keberadaan wayang sampai sekarang bagi saya nilai-nilainya itu masih sangat relevan. Bagaimana membangun karakter, bagaimana menjadikan seseorang itu menjadi manusia seutuhnya. Karena cerita-cerita wayang ini cermin dari kehidupan kita. Kedua, secara historis, wayang Potehi itu sudah menjadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang berat ya menjaga wayang, tapi tidak ada kata menyerah untuk menjadikan wayang itu hilang. Tak wayang maka tak sayang. Tak sayang wayang melayang.